informasi. Yang pertama dari pimpinan ranting Muhammadiyah Jakarta mengingatkan bahwa insya Allah besok tanggal 11 September kita akan jalan santai dalam rangka kegiatan muktamar yang ke-48. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 11 September. Terus kemudian yang kedua, untuk Bapak dan Ibu yang kerso nanti menghadiri menggembirakan kegiatan muktamar, bisa menghubungi Mas Yusuf untuk ikut menghadiri di tanggal 19 November tahun 2022. Selanjutnya dari Takmir masih membuka kesempatan pada Bapak dan Ibu untuk berinfak di kegiatan kajian Ahad pagi ini. Itu informasi dari Takmir. Selanjutnya adalah kajian yang akan langsung dibawakan oleh Ustadz Dr. Si Ahmad Haris Ahmad Muzairi MS. Fatum dan teman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Huda yang insya Allah rahmati. Pertama, puji syukur, alhamdulillah Allah telah hidupkan kembali kita setelah sesaat mematikan kita dalam tidur lelap semalam. Tanpa karunia-Nya banyak pula kejadian tertidur selamanya. Maka itu jangan bosan-bosan untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para keluarga, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada para salaf kita, dan pastinya kepada kita sekalian sebagai umatnya. Bapak Ibu jamaah, kaki saya gemeter nih. Luar biasa. Saya suruh duduk di kursi panas. Apalagi dipanggil Ustadz, luar biasa. Pertama, klarifikasi dulu supaya tidak salah paham. Saya bukan Ustadz, ngaji nggak lulus Bapak.
Tapi saya punya kemauan keras untuk senantiasa berbagi. Karena menurut Rasulullah, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Kalau saya punya ilmu untuk diri saya sendiri, saya ego namanya. Tetapi moto hidup saya adalah senantiasa sharing guna bermanfaat bagi sesama. Hatta ilmu saya tidak banyak, tetapi baliu ani walau ayah. Ini juga sering disalah tafsir sama kebanyakan orang ketika membaca baliu ani walau ayah. Jadi yang harus disampaikan itu adalah ayat kauliyah. Padahal Allah sendiri memberitahu kepada kita semua ciptaannya itu adalah ayat-ayatnya. Sehingga di pagi yang cerah ini saya banyak melihat ayat-ayat Allah baru yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Setiap kali perjumpaan di antara kita, pasti Allah punya maksud. Saya juga nggak paham, nggak pernah minta untuk bisa duduk di kursi panas ini. Tapi Allah jualah yang mengantarkan saya ke sini. Semalam sampai jam 9:30 saya masih di Wonolen, Pak. Kebetulan ada agenda Baitul Arkom karyawan PKU. Ahad yang lalu, ya Pak Zulfan, saya diminta untuk mengisi di sini, tapi qadarullah pula saya ada di Wonosobo, tapi ada yang mengganggu, yaitu kehadiran istri dan cucu saya. Sehingga saya menyampaikan kepada beliau, Pak Zulfan, mungkin dijadwalkan lagi Bapak. Sepertinya Pak Zulfan ngotot nih. Belum seminggu saya sudah dihubungin lagi. Dan saya iakan. Kemudian beliau nanya, apa temanya? Itu sudah luar biasa bagi saya. Kalau yang namanya Ustadz, tema itu sudah ada di kepala kan. Kalau saya mikir, saya mau berbagi apa ya? Betul nggak Bapak? Jadi Bapak Ibu, saya cuma nekat aja ini. Karena saya arek Surabaya, bondoe nekat. Mudah-mudahan kenekatan saya ini sedikit manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya melihat rata-rata jamaahnya sudah senior. Oke Bapak. Bukan tua Pak, tapi senior. Warga senior harus kita hormati, harus kita muliakan. Maka itu salah satu program PKU, maaf ini sponsor ya Pak, sebelum saya masuk. Salah satu program di PKU adalah program Mulia Muhammadiyah Peduli Lansia. Karena sebagian besar adalah warga mulia, saya berpikir sejenak, kemudian saya langsung jawab, Pak Zulfan, back to basic.
kembali ke aslinya. Ada yang sudah di atas 70, ada yang sudah di atas 80, bahkan mungkin Bapak itu 90 ya Pak. Sudah sekian lama kita mendapat rahmat karunia dari Allah. Allah sehatkan tubuh kita. Untuk itu, bagaimana hidup nyaman, hidup tentram para warga mulia? Biasanya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu, kalau sudah di atas kepala 5 gitu ya, banyak sekali ya Bu penyakitnya. Enggak Bu. Pada saat masih muda dikasih karunia Allah bisa membuang sampah-sampahnya setiap bulan. Ketika tamu itu tak kunjung datang, berubahlah para ibu, betul? Itu semua karunia Allah yang harus kita pelajari bersama-sama. Minimal para ibu yang sudah di atas kepala 5, kemudian maaf, sekali lagi maaf, agak over berat badannya, maka sakit yang pertama diderita adalah sakit lutut. Betul ya Bu? Yang sudah punya cucu, insya Allah semakin senang bersama cucunya dengan harapan diinjek-injek atau dipijit-pijit sama cucunya. Yang ketawa biasanya iya, insya Allah. Itu semua Bapak Ibu berpulang kepada kita. Selama ini ada persoalan serius di zaman akhir ini. Dalam segala aspek kehidupan. Karena saya orang kesehatan, kayaknya masalah kesehatan juga mengalami suatu degradasi yang cukup lumayan lebar degradasinya. Ini adalah dampak dari perkembangan zaman. Oleh karena itu, di pagi yang cerah ini, saya kok mendayu-dayu ya, ini diem semua itu. Saya jadi kikuk. Jadi, oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu warga mulia, terutama ya, tidak menutup pula yang masih muda-mudi, untuk senantiasa mengosongkan gelas kita di setiap ada kesempatan. Kesempatan di pagi hari ini adalah kesempatan yang baik untuk mengosongkan gelas. Gelas kita sudah terlalu penuh Bapak Ibu. Informasi dari YouTube, nenek lampir dan semacamnya itu setiap hari memenuhi gadget kita. Mulai dari kuliner sampai pada politik,
dan terakhir huru hara. Saya nggak nyampaikan itu ya Pak. Saya takut ini direkam. Karena itu syarat agar kemampuan berpikir kita tetap di jalan yang benar itu adalah senantiasa berusaha untuk mengosongkan gelas. Terutama Bapak Ibu, pada saat pertemuan seperti ini dan pada menjelang Bapak Ibu mau istirahat malam, kosongkan gelas. Lagi-lagi ini penyakit utama ibu-ibu warga mulia, bukan? Di rumah sakit itu paling banyak ibu-ibu mengeluh, "Dok, saya kok nggak bisa tidur." Nggih Bu, nggih. Jadi nggak bisa tidur tuh datangnya ke dokter. Iya kan? Kayaknya dokter itu malaikat yang bisa simsalabim besok bisa tidur kan gitu. Paling kalau datang ke dokter, "Iya Bu, sing sabar." Terus habis itu kerek disuruh beli. Ya kan? "Saya bantu ya Bu supaya Ibu lebih nyaman tidurnya." Bantu loh ya. Tidak menjamin. Iya kan? Dibelilah obatnya, kemudian diminum separuh. Kok enak ya tidurnya? Lama-lama separuh nggak ngefek, jadi satu. Sepatu enak lagi tidurnya, lama-lama nggak ngefek lagi. Yang salah siapa Ibu? Dokternya atau Bapak Ibu? Ya kan? Yang salah itu adalah kasurnya yang menjadikan kita tidak bisa tidur. Padahal kalau Bapak Ibu sekalian membaca sirah Nabi, betapa nyamannya Rasulullah tidur walaupun kasurnya tidak seempuk kasur kita. Back to basic. Tadi saya terinspirasi, kenapa ya semakin kesini semakin banyak rumah sakit. Tahun 2014 rumah sakit di Indonesia itu jumlahnya sekitar 2000 sekian, nggak sampai 2500. Hari ini Bapak sudah di atas 3000. Kok bisa ya? Fakultas kedokteran itu luar biasa banyaknya. Dulu zaman saya, kalau nggak di UNER, di UI, di UGM, di Undip, di UNPAD, kan seperti itu kan. Itu zaman saya. Sekarang luar biasa banyaknya fakultas kedokteran. Dibuka keran itu, berarti dokternya semakin banyak. Dibuka lagi program spesialisasi, berarti dokter spesialisnya semakin. Dulu nyari dokter spesialis di Wonosobo susah, sehingga walaupun dokternya marah-marah terus sama pasien, pasiennya tetap banyak, betul? Sekarang kalau spesialisnya suka marah sama pasien, pindah spesialis. Nah, Bu, yang ingin saya sampaikan bukan itu. Yang ingin saya sampaikan, kenapa ya dokter semakin banyak, perawat semakin banyak, rumah sakit semakin banyak, tapi pasiennya nggak pernah sedikit.
Maknanya apa? Jadi orang sakit itu nggak pernah habis, Ibu. Maka bisnis rumah sakit adalah bisnis yang paling tangguh. Nggak salah pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo mencoba memiliki amal usaha kesehatan. Nggak pernah habis, Bapak Ibu. Saya sering ditanya sama teman-teman, Dokter Muzahiri kok ngomongnya gitu terus ya? Padahal direktur rumah sakit. Lucu ya Pak. Mestinya kalau direktur rumah sakit itu harus nakut-nakutin, Pak besok ke rumah sakit, besok ke rumah sakit, kan gitu kan. Supaya rumah sakitnya laku. Tapi setiap kali saya ketemu kok itu aja yang disampaikan. Jangan sampai sakit Bu, jangan sampai sakit, kan gitu kan. Saya punya keyakinan besar bahwa sakit itu adalah memang sunatullah. Yang kedua, saya yakin akan kalimat Allah bahwa hanya sedikit kaumku yang pandai bersyukur. Begitu kita tidak pandai bersyukur, maka akibatnya atau dampaknya kepada kesehatan adalah sakit. Kenapa PKU semakin jaya? Karena orang-orang semakin sulit bersyukur. Bersyukur kalimat yang sangat mudah diucapkan, tapi sejatinya adalah sulit dilaksanakan kalau tidak dengan kesungguhan hati atau jihad melawan hawa nafsu. Terhadap penyakit Bapak Ibu, kenapa sekarang penyakitnya menjadi macam-macam? Karena memang itu berawal dari pola hidup. Tentu dalam pola hidup ada pola makan dan pola istirahat. Masuk Bapak Ibu, saya itu suruh ngomong sampai jam berapa? Saya ini tenang-tenang nanti waktunya habis Pak. Biasanya sampai jam berapa selesai? Sampai jam 6. Tinggal 20 menit lagi berarti saya ngebut. Oke. Bapak Ibu, apa yang kita ketahui tentang pola hidup nenek moyang kita? Ini kan sudah para senior, warga mulia. Pertanyaan ini insya Allah masuklah. Apa yang kita ketahui tentang pola hidup nenek moyang kita? Nggak usah jauh-jauh ke sono, nenek moyang kita sendiri di Wonosobo. Ada saksinya itu. Ya, nanya langsung nanti testimoni sama bapak-bapak itu. Beliau hidup beberapa generasi, mulai dari generasi tidak ada beras sehingga yang dimakan adalah ketela pohon, atau bahkan belum ada pasar sehingga kalau kita mau makan harus cari buruan dulu. Orang dulu itu kok sehat padahal nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit, mantri pun nggak ada, tapi kok sehat. Sekarang semakin banyak dokter, semakin banyak rumah sakit, kok malah sakit semua. Anomali kan Bu? Iya kan, anomali. Jelaskan ketika kita diminta untuk mempertanyakan pada diri kita, kira-kira nenek moyang kita, saya nggak nanya sama yang milenial ya, orang anak milenial tuh nggak pernah mau belajar yang dulu-dulu biasanya. Kalau seperti warga mulia insya Allah tahu.
nenek moyang kita hidupnya sangat-sangat brilian. Dia mengikuti sunatullah. Apa sunatullahnya, Bapak Ibu? Allah telah menciptakan sebuah tool, alat atau sistem dalam kehidupan ini yang disebut dengan irama sirkadian. Sebenarnya irama sirkadian itu adalah manual book, tata laksana. Kalau kita beli HP kan ada manual booknya ya, beli laptop ada manual booknya, beli kulkas ada manual booknya. Agar apa? Agar pemakaian kulkas, pemakaian HP, pemakaian laptop tidak salah arah. Maka ada manual booknya. Saya sebut manual book menuju fitrah. Karena apa? Fitrah manusia itu sehat, Bu. Tetapi sejatinya kecenderungannya adalah menolak sehat tanpa disadari. Bingung? Fitrah manusia itu sehat, ya kan? Tapi kecenderungannya adalah menolak sehat. Fitrah manusia itu takwa, Bapak Ibu. Tapi kecenderungannya fujur. Maka di Al-Quran disebut dulu fujuraha wa taqwaha. Aman, Bu, dunia, Bu, kalau semuanya takwa. Kayaknya nggak ada lagi dong orang bekerja, orang takwa semua kok. Sudah berlimpah rezeki dari Allah. Tapi memang dibuat seperti itu. Sekali lagi, fitrah kita itu sehat. Tapi kebanyakan dari kita memilih untuk tidak sehat secara tidak disadari. Irama sirkadian itu seperti apa sih? Ini agak teknik. Ilmu medis. Karena saya orang medis. Maka saya coba ingin menjelaskan irama sirkadian ini dengan bahasa yang paling sederhana. Mudah-mudahan menjadi bekal Bapak Ibu bahagia sebagai warga mulia. Ini Bapak Ibu, kelihatan ya? Ada grafik yang ini berlaku universal, berlaku untuk semua orang, bukan hanya berlaku pada kaum muslimin, bukan. Ini berlaku untuk semua manusia. Namanya adalah circadian rhythm, irama sirkadian. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi, begitulah irama alam kita. Tetapi kebanyakan dari kita tidak memahami atau tidak mau paham, bahkan salah paham. Ini harus pelan-pelan saya, Ibu. Takut salah. Kalau salah, nanti saya jadi dosa jariah. Saya berharap semua bisa memahami, kemudian mengalir pahala untuk saya. Kan gitu. Maka saya harus pelan-pelan. Bapak Ibu, di depan di layar itu kan ada grafik yang berwarna merah dan ada grafik yang berwarna biru.
Yang berwarna merah itu Bapak Ibu adalah kortisol yang selalu menjadi terdakwah atau tertuduh bahkan tersangka bagi kita semua. Kalau ada sesuatu, kortisolnya lagi naik nih. Makanya sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu, dan seterusnya. Sedangkan yang biru itu adalah mewakili melatonin, yaitu hormon kebahagiaan. Kan selalu ada, kalau ada siang ada malam, kalau ada stres ada tenang, kan gitu ya Bu. Ada gelisah ada bahagia, kan gitu. Nah, itu sudah diciptakan oleh Allah. Tapi kita belum mau memahami itu. Ini yang namanya ayat Allah ya Pak. Karena itu menarik. Tadi kita sholat subuh di rakaat kedua dibacakan surat At-Tin. Kayaknya itu sudah dari Allah pula. Ya enak nih nyampe sholat subuhnya dibacain surat At-Tin, taklimnya ada kaitannya dengan surat At-Tin. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jam 6 pagi, sebentar lagi, nanti sampai jam 10, itu hormon yang berwarna merah mulai meningkat tajam. Tertinggi itu adalah jam 9 sampai jam 10 atau jam 11. Maka dari itu Bapak Ibu enggak heran bagi saya kalau di antara jam 9 sampai jam 11 di pasar banyak orang yang sedang emosional. Bukan hanya di pasar ya, di rumah pun itu begitu jam 9 sampai jam 11 kebanyakan kita sedang emosional. Maka kalau mau beli mebel, jangan di jam itu Bapak. Nggak bisa ditawar. Rahasianya. Mohon maaf Pak Udin. Sambil guyon supaya tidak serius terus dari tadi serius. Jadi kalau antara jam 9 dan jam 10, 11 itu di mana-mana rame ya. Di sekolah pun jam-jam segitu anak-anak didik kita sudah mulai melemah daya tangkapnya. Kenapa? Kortisolnya meningkat. Ditambah lagi ustadz-ustadzahnya juga kortisolnya meningkat. Ya kan? Tersinggung. Ya. Anak-anak didiknya nulis salah, anak didiknya tidak nulis salah. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Jam 9 sampai jam 11. Coba Ibu perhatikan, itu ayat Allah. Dan itu universal. Ya kan? Kemudian antara jam 11 sudah mulai turun. Jam 12 yang turun, maka sudah mulai mengantuk bukan ketika di atas jam 12. Iya, betul ya Bu? Nah, mulai ngantuk, mulai lemes, apa segala macamnya sampai jam 6 malam. Sebaliknya, kita lihat hormon yang biru. Pada saat siang hari, ya, hormon biru kita mau dipaksakan juga nggak bisa naik. Karena apa? Kalah sama hormon merah kita. Ya Bu, Pak, maka berhentilah healing. Healingnya di saat jam 9 sampai jam 10 kuliner pula. Top, Marco top.
Ya, sudah waktunya kortisol meningkat, makan pula, nafsu makannya. Apa yang terjadi? Ya udahlah, serahkan sama Allah. Kemudian kita qadarullah, saya diuji sakit. Itu kan sudah selesai. Nah, ketika sudah malam, Bapak Ibu ya, ini yang ke bawah. Itu malam. Antara jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu kortisol kita sedang tenang. Di bawah grafiknya. Paling tenang di antara jam 12 sampai jam 3 malam. Maka nggak salah sabda Rasulullah di saat-saat itu kita bermunajat. Karena apa? Kortisol kita dalam posisi yang paling rendah. Sehingga ketika kita minta pada Allah, itu permintaan kita insya Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Jarang orang tahajud di saat itu minta sesuatu yang katakanlah itu bukan kebutuhan kita. Ya. Ini sudah diteliti sama Profesor Soleh. Bagi orang penggemar pengamal tahajud rutin jam 2 sampai subuh, maka akan mempengaruhi tingkat kortisol di jam 9 sampai jam 11-nya. Kenapa Bapak Ibu? Ketika pada saat malam hari ya, kita sedang tenang, kemudian kita beribadah kepada Allah, semakin turun itu kortisol, sehingga naiknya juga tidak serta-merta tinggi. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu di pesantren contohnya, ya, para kiai di pesantren yang pengamal tahajud, ada nggak kiai yang ngamuk-ngamuk? Nggak ada ya. Terus setiap kali omongannya itu balikan, ngomong titik tapi dipahami oleh santrinya, nggak pakai ngeroweng seperti saya di rumah sakit, kan gitu. Itu Bapak Ibu, back to basic Bapak Ibu, ya. Dan itu yang warna kuning itu adalah physical repair. Pada saat malam hari, ya kan, Allah sudah berikan kepada kita sistem untuk mereparasi seluruh sistem tubuh kita yang banyak sampah-sampahnya pada saat siang hari. Ketika malam, antara jam berapa itu? Jam 10 sampai jam 2 malam itu di repair secara fisik. Kemudian antara jam 2 sampai jam 6 itu adalah psychological repair. Ya kan, apalagi terus berjamaah subuh, kan luar biasa reparasinya. Kira-kira kalau orang begini terus setiap harinya, rame nggak PKU Pak? Nggak ada. Iya kan? Back to basicnya saya ini ya ini. Mungkin Bapak Ibu kemarin sempat kecelek ya, back to basic, paling ngomongin herbal. Karena kalau herbal katanya back to nature. Padahal ya sama aja. Herbal itu kalau sudah di ini ya sama, itu kimia juga kan. Yang namanya back to basic itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam tadi di ayat keempat surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bapak Ibu tolong diperhatikan, sebelum Allah menyampaikan di ayat keempat ini ada 4 sumpah Allah sebelumnya, hanya untuk menyampaikan ini kan, bahwa Allah benar-benar menciptakan manusia sebagus-bagusnya bentuk. Artinya kita ini sudah paripurna. Maka ada hadis yang mengatakan penyakit itu dekat sekali dengan penyembuhannya.
Dekat itu bukan kalau saya makan liver terus makan lagi limpo, kan dekat obatnya gitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya kan, bahwa sebenarnya di tubuh kita ada dua hormon ini. Hormon merah itu digunakan untuk pedal gas. Hormon biru itu adalah pedal rem. Motor apapun, secanggih apapun, kalau digas melulu ya, gak awet ya Pak. Pasti kadang ngegas dan kadang ngerem. Kalau saya menggunakan pagi saya, siang saya untuk ngerem, ya keliru. Rumah sakit kokot Pak kalau saya diem. Saya diem karena saya ingin supaya kortisol saya nggak naik gitu ya. Saya diem, ada anak-anak bersalah ya biarin aja lah gitu. Tidak, kita diberi oleh Allah gas, kortisol kita akan naik dengan sendirinya. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika sudah mulai sore bahkan malam, Rasulullah mengatakan kalau malam itu cepat-cepat tidur. Jadi kalau ada kajian jangan kajian habis isya. Karena kalau sudah sampai jam 10 belum tidur, ya kan, persiapan tidur itu kan butuh waktu, Bu. Ya tidur sih fisiknya, tapi ininya masih kesana kemari. Ya, mikirin yang huru hara lah, mikirin apalah, gitu, seperti itu. Iya kan? Nah, mari Bapak Ibu back to basic. Itu ilmu saya, ya kan? Mau konsultasi lebih lebih intens, insya Allah saya siap sedia. Nah, karena saya ini di pengajian katanya harus ada ayatnya, ayat kauliyahnya. Ini sekedar saya menyampaikan kembali Bapak Ibu. Al-Furqan ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara wa litaskunu fihi litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa baca lagi nanti di rumah. Dan adalah karena rahmatnya. Ingat ya, karena rahmat Allah aja ya, jangan bukan karena kita. Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari agar kamu bersyukur. Allahu Akbar. Hanya satu ayat, padahal masih banyak loh Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Satu aja ya, karena itunya sudah jam 6. Ya Pak? Kenapa? Bersambung boleh. Kenapa? Bersambung ya. Jadi hari ini sampai ini saja ya Bu ya. Jadi banyak ayat yang saya sampaikan. Kalau Ibu pengen tahu ayat kauliyahnya, tapi ayat kauliyahnya jelas kok. Di depan mata sehari-hari ayat kauliyahnya. Jadi sunnahnya itu seperti itu Bapak Ibu, jangan dibalik. Gara-gara nonton bola lupa semuanya. Jadi persiapannya kalau menonton bola gimana? Siang itu bobok, asarnya kelewat, ya kan? Hanya demi nanti ya Manchester United. Padahal di sana mainnya sore, di sini malam hari. Yang terganggu adalah orang Indonesia. Yang banyak penyakitnya adalah orang Indonesia. Ini ayat-ayat yang lain nanti saya kirim lewat Pak Zulfan ayat-ayatnya. Jadi ya Ustadz gadungan ini Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tadi dari grafiknya sudah paham ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang semua penyakit yang ada di dunia ini karena terjadi misalignment, tidak serasi
kedua hormon tadi. Mestinya tadi kalau siang hormon merahnya yang naik, hormon birunya rendah. Kalau malam ganti hormon birunya yang naik, hormon merahnya turun. Ya. Nah, itu kadang-kadang bergeser, tidak serasi. Saatnya siang naik, sore masih ngamuan, naik lagi. Ya kan? Mau malam mau tidur juga nggak bisa, karena apa? Terngiang-ngiang dengan amuan tadi. Lapes ya aku tadi kok ngamuk terus ya, gitu kan? Sehingga sulit, tidurnya itu bisa 2-3 jam baru nggak sadarkan diri. Kan gitu Bapak Ibu. Lah itu kalau itu berlangsung secara terus menerus, sebenarnya itulah Bu yang menjadikan kita ini sakit apapun. Termasuk infeksi loh Bapak Ibu. Karena orang yang dengan hidup yang seperti ini, infeksi apapun lewat tanpa harus minum antibiotik. Sehingga menurut saya kalau kembali kepada tibun nabawi, madu dan seterusnya, itu kalau kita hidupnya seperti ini. Kalau hidupnya malam begadang, siang tidur, terus mau sunatullah sunah rasul minum madu, kepingin sehat, Allahu Akbar. Ini Pak Bu yang ingin saya sampaikan, karena di YouTube, di apa-apa semuanya itu sudah seperti itu, kacau balau dunia ini. Ya, ada disrupsi. Tidak hanya sekolah yang disrupsi ya Pak, tidak hanya rumah sakit yang didisrupsi, tubuh kita sendiri didisrupt, dihancurkan oleh hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Sehingga terjadi macam-macam penyakitnya. Nggak perlu saya sebutkan satu-satu penyakitnya, karena memang begitu sudah tidak alignment, pasti ada sesuatu. Inilah Bapak Ibu yang dikenal dengan metabolic syndrome. Semua gejala yang berhubungan dengan metabolisme tubuh. Kenapa metabolisme tubuhnya terganggu? Karena irama yang merah sama yang birunya kacau. Siapa yang ngacau? Ya Bapak Ibu sendiri. Ya kan? Banyak sekali Bu, mulai dari nyeri lutut ya. Paling gampang itu nyeri lutut. Dengan hidup kembali ke basic ini, nyeri lutut yang nggak perlu datang ke dokter saraf, nggak perlu datang ke dokter penyakit dalam, nggak perlu datang ke orto. Cukup dengan merubah pola hidup. Terakhir, saya mohon maaf, benar-benar jam 6 saya sudahi. Solusi 5 pilar sehat. Ketika kita sudah paham betul irama sirkadian tadi, kapan merah tinggi, kapan merah rendah, kapan yang biru harus tinggi, kapan biru rendah, dan seterusnya itu, maka ada tips 5 pilar solusi ini. Yang pertama itu Bapak Ibu, fasting. Back to basic bukan? Rasulullah mengajarkan, puasalah kamu, insya Allah sehat. Yang kedua, moving, bergerak Bapak Ibu. Makanya ada komentar bahwa jangan tidur setelah subuh. Supaya apa? Bergerak dan bergerak, moving. Kalau seperti Bapak Ibu yang sudah di atas 70 dan 60 mau bergerak, mau ikutin Pak Zulfan yang masih goes, ya beda dong. Wah, aku tak ingin kayak anak muda goes, padahal umurnya sudah di atas 50. Jadi dikacau sendiri itu Bapak Ibu. Ya, kalau kembali kepada yang dicontohkan Rasul, cukup dengan jalan. Rasulullah kemana-mana jalan.
Kemudian rileks. Bagaimana bisa rileks Bapak Ibu kalau nggak memahami irama itu tadi? Mau ngegas terus Bapak. Ibu-ibu terutama ya. Ada cucunya telat sedikit pulang sekolah, ngegas. Terus nanti kalau sakit minta tolong cucunya, cucu tolong pijitkan. Kan lucu ya Bu. Ya kan, tapi dia tuh ngegas, rileks. Kemudian yang keempat adalah feeding. Makanlah yang halal, lagi thayyib. Tidak sekedar halal Bapak Ibu, tapi thayyib itu penting karena disebut di Al-Quran. Sementara Bapak Ibu pokoknya halal, thayyib, Bang Thayyib sudah hilang gitu ya, belum pulang kan itu kan. Padahal di situ kan satu rangkaian halalan thayyiban. Mungkin tidak sama thayyib bagi seseorang, tidak thayyib bagi orang lain kan. Tapi halalnya pasti sama. Maka kalau kita ngomong halal ya pastilah gak mungkin kita tidak makan yang tidak halal. Baik dari zatnya maupun dengan caranya maupun dengan cara memperolehnya. Tapi thayyib itu juga harus dipelajari Bapak Ibu. Bagaimana cara menggoreng? Boleh nggak menggoreng itu dengan minyak jelantah yang sudah 10-20 kali dipakai? Hasilnya ya sama gorengan. Kan gitu kan? Tapi minyaknya yang satu minyak asli, yang satunya sudah minyak jelantah. Kan juga beda gitu. Kemudian yang terakhir adalah sleeping. Ya, karena tidur itu adalah factory reset. Ya, itu adalah produk dari Allah untuk meriset seluruh sampah yang ada pada diri kita. Maka amat salah kalau dibalik, malam begadang, siang tidur. Kalau kembali ke nenek moyang kita, Bapak Ibu, ini benar dilakukan oleh nenek moyang kita. Ya, coba saya akan cerita tentang nenek moyang kita, benar apa enggak? Nenek moyang kita itu di yang sana zaman dulu, ya kan? Itu ada nggak lampu listrik? Nggak ada kan? Maka setelah menjelang maghrib dia cepat-cepat untuk makan. Makanannya apa? Yang ada pada saat itu. Ya. Kemudian anaknya lagi ngaji semacamnya, nanti paling 7:30 itu sudah tidur. Ada nggak dulu orang tidur pakai lampu? Nggak ada, karena itu lampu ini kalau malam hari itu kan memanipulasi lingkungan, kondisi. Maka tidur yang baik itu tidur dalam keadaan gelap. Kalau Bapak Ibu masih punya cucu, tolong dong cucunya itu diajari untuk tidur dalam keadaan gelap. Supaya apa? Hormon yang birunya itu naiknya tajam. Bukan hormon merahnya yang naik. Sehingga anak-anak kita menjadi smart children. Ya kan? Tapi untuk urusan itu, karena ibunya takut kegelapan, ya cucunya juga harus takut kegelapan, kan repot. Katanya back to basic, begitu diajarin back to basic menolak. Maka tadi dari awal, tolong Bapak Ibu kosongkan gelas supaya bisa mau menerima pendapat. Ya kan? Jadi langsung tidur dia kan? Pada saat tidur makan enggak Bu? Beda kan dengan kita? Ya, setiap kali bangun tidur ono camilan. Apapun camilannya, minimal sisa tempe kemul yang kemarin belum dimakan. Buka rahasia nih. Ya kan? Orang dulu nggak ada makan tuh malam hari. Setelah makan di sore hari, sholat isya, tidur. Sholat subuh apa yang dilakukan oleh orang dulu Bapak Ibu? Kalau sekarang begitu selesai sholat subuh, angkringan, warkop. Di situ juga ada tempe kemul, ya, ada sego megono. Dulu nggak ada Bapak Ibu. Ketika dia subuh,
saya harus sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anak dan bini saya. Maka saya harus cari. Betul kan? Nyari dulu ke hutan. Ya kan? Maka kalau pagi hari kita nggak bekerja, ya salah. Karena hormon merahnya nggak naik-naik juga. Ya kan? Nah, tidak ada gas sama sekali juga salah. Kemudian setelah jam 2 sore, 2 siang itu biasanya mereka sudah pulang. Pulangnya dengan apa? Rileks Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat buruan. Nyampe di rumah dimasak. Sore hari dimakan bersama-sama. Rileks, feeding. Ya kan? Rileks masuk kan sudah. Kemudian makan pada saat itu. Masuk. Baru kembali ke tidur kembali. Movingnya pada saat apa? Pada saat dia berburu itu kan moving. Jadi ini lingkaran ini terus menerus. Ya kan? Saya punya keyakinan Bu, yang punya lutut sakit itu sembuh dengan cara yang seperti ini. Karena saya sudah mengalami. Ya. Apa yang saya berikan sharing hari ini, pagi ini sebenarnya saya sudah melakukannya. Bapak Ibu, mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Sayang sekali waktunya nggak panjang. Sehingga kalau ada pertanyaan mungkin disimpan saja. Kalau misalnya mau dibuat forum diskusi, monggo. Saya gemar sharing. Terus terang saya ingin itu saja yang saya miliki. Saya nggak punya apa-apa. Saya praktek juga enggak. Terus saya dapat dari mana besok mau ke surga pakai apa gitu loh. Saya bingung, ya kan? Nah maka saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Manakala Bapak Ibu mau sharing, ada waktu lagi misalnya dengan lebih detail membahas ini, insya Allah saya bersedia. Semoga manfaat Bapak Ibu. Kalau benar itu memang benar-benar dari Allah. Tetapi kalau salah itu karena hanya kehilafan dan kedoifan saya pribadi. Mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Menarik sekali ya. Waktu karena waktu ada pertanyaan apa? Satu-satu lagi daripada kita di sini mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu laki, satu ibu ya. Ibu juga harus dikasih itu. Mau tanya Bapak. Nggih, Bapak. Dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, sayur-sayuran yang dari pupuk kandang sekarang sudah pakai pupuk organik, kimia terusan ada peternak ayam, sapi yang sekarang makannya pakai pupuk dan lain sebagainya, yang akan supaya dia itu cepat berhasil, belum menelur harus sudah bertelur. Terus sapi juga belum gemuk, harus sekian bulan belum gemuk harus sudah gemuk, maka dipercepat. Nah, ini mempengaruhi di kesehatan kita bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mungkin sekalian ada yang ditanyakan Ibu, nanti Ibu Mary. Satu aja ya. Oh boleh, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngosongkan gelas. Besoknya segar enggak, Bu? Segar. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama,
untuk pertanyaan dari Bapak. Apakah semua produk di zaman modern ini berpengaruh pada tubuh kesehatan kita? Pasti berpengaruh. Ya Pak, tapi itu sudah sunnatullah Pak. Kalau dulu Indonesia baru 70 juta jumlah penduduknya. Sekarang 273 juta. Sudah meningkat 200-an juta. Kalau gaya bertaninya sama, ya sama juga bohong Pak. Nggak cukup untuk menghasilkan kebutuhan itu dengan mempercepat itu. Iya kan? Termasuk yang ternaknya dan semacamnya itu. Kalau tetap gayanya adalah ayam kampung, ya kan? Di kota nggak ada kampung Pak. Ayam kota nantinya. Nah, bagaimanapun itu berpengaruh Bapak, Ibu sekalian. Kalau kita sudah back to basic tadi, maka pengaruhnya akan dinetralisir begitu saja oleh pola hidup kita. Jangan menyalahkan produk-produk itu Bapak Ibu, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa sih saya kok belum nyunah? Nyunah itu kan bahasanya kan hidup seperti Rasulullah. Padahal salah satu lagi ya nyunah itu adalah sesuai dengan sunnatullah. Dari ilmu Rasulullah langsung ditiru gitu aja kan. Tapi kan kita pelajari kenapa sih Rasulullah seperti itu, kenapa Rasulullah seperti itu, maka dipelajari. Sehingga muncullah ayat-ayat kauniyah ini. Jadi berpengaruh tapi nggak usah ragu Pak. Jadi malah nanti berpengaruh pada Bapak nggak mau makan sayur gara-gara sayurnya pakai. Jadi nanam sendiri kalau ada, ya kan? Kalau sudah rumahnya kecil mepet, nggak ada tanah sama sekali, mau pakai sayur di mana gitu kan? Itu kan adalah problem, ya kan? Nah maka cara jalan keluarnya tetap kita dengan pola hidup yang sesuai dengan irama yang dikehendaki oleh sang pemilik hidup. Itu ya Pak. Kemudian yang Ibu pertanyaannya bagus sekali dan itu mungkin 1:10.000 ya Bu ya. Belum rencana tidur sudah tidur. Iya kan? Bener enggak Pak? Mungkin 1:10.000 atau 1:100.000 orang kejadian seperti Ibu itu. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena yang kebanyakan justru adalah tepak. Ini jam kok gak jalan-jalan ya? Terus saja kan seperti itu. Nah, justru yang ini malah naik ya. Saya minta waktu karena ini penting, boleh ya Pak? Nah, jadi tadi saya katakan bahwa dari 5 solusi ini, kata kuncinya di sleeping. Bapak Ibu percuma fastingnya hebat, sudah gerak, ya, sudah rileks, sudah makan dengan makanan yang halal dan thayyib, tapi tidak pernah memelihara sleepingnya. Karena sleeping itu diciptakan oleh Allah adalah factory reset untuk tubuh kita. Begitu Bapak Ibu, sehingga cara tercepat untuk bisa tidur nyaman ya tadi makan sebelum mau tidur itu 2 jam sebelumnya. Jangan ketika mau tidur masih nyamel, gerak terus ininya, gerak terus itunya. Sudah makanya kan kalau orang diet itu makannya jam 5 ya kan, habis itu puasa kan seperti itu kan. Itu tujuannya untuk itu supaya cepat rileks kan seperti itu. Kemudian sebelum tidur ayo kita pelajari tidur ala Rasulullah. Bagaimana Rasulullah persiapan tidur pada saat tidur dan bangun tidur. Banyak ya PR-nya yang harus didiskusikan. Tapi saya ingin menyampaikan di sini ada trik bagaimana cepat tidur Bu. Ya.
ini bukan diajarkan oleh Rasulullah. Mohon maaf, kalau Rasulullah kan harus wudhu, harus baca 10 ayat, itu silakan. Kalau dengan cara yang seperti itu sudah bisa, ya kan? Tetapi saya ingin mengajarkan dari sisi medis ilmiah gitu ya. Ketika kita mau mengosongkan pikiran itu, ya kan, cara tercepat itu melalui olah nafas, Bapak Ibu. Ya, seharian kita ngegas terus, tiba-tiba kepingin tidur, ya susah lah, ya kan? Maka harus rileks. Cara rileks terbaik itu olah nafas. Olah nafasnya sederhana, Bu, nggak usah belajar tapak suci atau Satria Nusantara, itu berat banget, ya kan? Jadi kan ketahuilah Bapak Ibu, oksigen itu sangat dibutuhkan untuk seluruh, tidak hanya untuk otak, untuk seluruh organ. Maka bagaimana kita belajar olah nafas? Nafas yang baik itu adalah nafas perut, bukan nafas dada. Ya. Kalau mau nafas perut boleh dipraktikkan? Berarti masih boleh saya duduk di sini berarti ya. Nafas perut itu bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Oke. Cara yang paling cepat bisa melakukan ini, cepat, tapi belum tentu berhasil Bapak Ibu ya. Saya sudah memberikan pencerahan terhadap beberapa orang, angel tiba ke gitu ya. Padahal menurut saya gampang banget gitu ya. Ibu rata-rata nafasnya itu orang yang biasa-biasa gitu dalam keadaan ini biasanya pakai nafas dada. Maka yang bergerak itu adalah dada atas. Apalagi kalau suruh nafas tarik, keluarkan lewat mulut gitu ya. Satria Nusantara, yes gitu ya Pak ya. Ini bagaimana kita nafas bermanfaat bagi sel-sel tubuh kita sendiri gitu. Ya kan, maka yang dipentingkan itu adalah nafas dalam. Nah, salah pengertian dari orang-orang itu nafas dalam itu nafas yang panjang gitu. Itu katanya nafas dalam, bukan. Nafas dalam itu adalah mengisi paru-paru yang paling dalam. Pertanyaannya, paru-paru yang paling dalam di kita itu ada di atas apa ada di bawah? Ada yang di bawah. Ya kan? Kalau kita nafas biasa, itu yang terisi atas. Bawah isi iya, tapi padahal alveoli terbesarnya itu adalah yang di bawah. Yang akan dikirim ke jantung dan seterusnya itu justru yang dari bawah. Setelah jantung ngisi darah, kemudian larilah oksigen itu ke otak. Bukan oksigen langsung pindah sendiri ke otak kan, tapi lewat darah kan seperti itu. Karena itu nafasnya itu adalah yang pertama N, nes, hidung. Jadi yang pertama biasakan bernafas dengan hidung. Bagi yang asma, bagi yang sering alergi pagi hari, coba ini Bapak Ibu. Orang yang alergi pada pagi hari mesti nafasnya karena hidungnya buntu dan itu dibiarin buntu, tidak dilatih untuk tidak buntu. Ya kan? Maka yang terjadi adalah datang ke THT, semprot, yes. Hilang buntunya, nafas. Terus begitu. Ya kan? Nah, sehingga kalau kita naik pakai nafas. Nafas tarik dengan hidung. Supaya kita terbiasa nafas menarik dengan hidung, ada tipsnya nih, ya kan? Kalau kita bocor, Bu, masih ada yang lewat mulut. Supaya tidak bocor, letakkan lidah Bapak Ibu di langit-langit. Coba sekarang duduknya nyaman, letakkan lidah di langit-langit. Kemudian bahu ini serendah mungkin. Jangan gaya gitu ya, kayak pendekar itu kan ya, itu malah ngegas Bu. Ini kan kita mau ngerem.
Jadi ini direndahkan serendah-rendahnya. Ini adalah salah satu cara kita bisa segera masuk ke sholat khusyuk, Bapak Ibu. Jadi sholat khusyuk nggak perlu pelatihan macam-macam. Karena orang sholat khusyuk, orang mau tentang, ya nggak bisa khusyuk, Bu, wong ini aja sakit. Ya kan, rileks. Sholat yang khusyuk itu pasti rileks. Kan gitu. Nah, menuju rileks ya dengan nafas tadi. Duduk, diupayakan kalau duduk agak ke depan sedikit, ya kan, ini proses belajar. Tapi nanti kalau sudah bisa tidur pun nyaman. Tapi kalau Bapak Ibu belajar terus nyenden kayak gini, ya tetap aja dada yang gerak. Supaya bukan dada yang gerak, maka agak dibungkukkan. Lidah di langit-langit. Baru tarik nafas pelan banget. Biasakan dimanapun kita bernafas, coba dengan cara seperti itu, kecuali pas ngomong ya Pak. Pas ngomong seperti saya, lidah ditaruh di langit, ya gak keluar lah suaranya, ya kan. Nah, biasakan kita berlatih seperti itu 20 menit dan susah, ya kan, susah kalau tidak dengan sungguh-sungguh, ya. N kemudian tadi L. L-nya itu adalah like, ringan. Ya kan? Bernafas dengan hidung, kemudian dengan cara yang ringan. Kemudian S, slow. Beda loh Pak, ringan sama slow. Ya, ringan bisa dengan mudah didapat, tapi nafasnya cepat, itu juga tidak berpengaruh. Karena sebentar sekali dia ada di dalam sel. Kemudian yang terakhir adalah deep. Ya, N, L, S, D. Nurse, like, slow, deep. Bernafas dengan hidung, dengan ringan, lambat, dan dalam. Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan, ini agak ditekuk ke sini supaya apa? Dada tidak terlalu besar. Ya, ringan banget. Keluar juga dari hidung, Bapak Ibu. Jangan keluar dari mulut. Lakukan itu berulang-ulang. Dimulai dari 3 menit masuk, 3 menit. 3 detik in, masuk ya. 3 detik keluar. Coba, itu berat kalau tidak dilatih. Ya. Naik jadi 4 Bapak Ibu. Dihitung 1, 2, 3, 4, kan 4 detik. Kalau sudah 4 detik bisa kuat, naik menjadi 5 detik Bapak Ibu. Tapi kalau langsung dari awal sudah 5 detik, saya yakin tidak banyak yang bisa. Sederhana kan? Gitu, ya kan? Kemudian kalau sudah bisa 5 detik, tolong dirubah menjadi 4 dan 6, itu lebih berat. Mengeluarkan dengan ringan, dengan slow. 6 detik. Ya. Jadi 4 dan 6. Udah cukup di situ dulu ya Pak. Nanti yang lainnya nanti. Ini yang paling sederhana, kalau itu sudah berhasil, pingin menaikkan kapasitas nafasnya, boleh tanya lagi. Jadi tadi hidung ringan, lambat, dan deep. Deepnya itu adalah nafas perut. Ya kan, bukan itu nggak ada dalamnya, itu terisi dadanya, ringan aja. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat apakah Ibu sudah bisa nafas perut atau tidak, itu dalam keadaan seperti ini bisa dilihat. Coba Ibu rasakan, coba Ibu pegang rusuk yang paling akhir. Ya kan?
Rusuk yang paling akhir. Pelajaran anak TK, ya kan? Tapi ternyata susah. Ya, terus lidah di langit-langit, kemudian kalau mau serius itu adalah melihat satu titik. Kalau kita mau belajar tanpa merem. Tapi kalau misalnya nggak bisa melihat satu titik, kok mata ini masih kesana kemari, maka sebaiknya merem ya Pak ya. Nah, jadi coba Ibu tarik pelan-pelan 3 detik. Terasa mengembang nggak Bu diafragmanya? Pasti terasa kan? Ketika Ibu keluarkan 3 detik, maka diafragmanya juga akan semakin kuat diafragmanya, maka insya Allah nafas Bapak Ibu semakin baik. Mengeluarkan dari hidung Pak Guru. Dari hidung Bapak. Karena memang sunnahnya hidung untuk nafas. Kalau dipelajari secara kedokteran itu luar biasa. Banyak sekali di sini tuh ada bulunya, ada apanya itu semua. Jadi udara yang masuk langsung berubah dari udara dingin Wonosobo. Kalau nggak pakai hidung masuk ke paru, parunya kacau Pak. Basah karena apa? Udara yang dingin itu. Bernafaslah dengan hidung. Back to basic Bapak. Saya kira itu, terima kasih. Intinya tadi kalau mau tidur gelasnya dikosongkan gitu ya, gelasnya dikosongkan kemudian saya samaran. Terima kasih. Ini beberapa WA yang masuk ke saya kan ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu ini sudah berapa pertanyaan. Kalau bisa Mas Hari Ahmad Madi yang isi Pak Ahmad Muzairi gitu ya. Ya terima kasih. Mohon maaf kita waktunya agak terlambat karena ini sesuatu yang sangat istimewa mungkin. Mari kita akhiri kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kalau ada kurangnya, salahnya astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.